Setelah kasus misteri tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Pusat ke Polda Metro Jaya, olah tempat kejadian perkara lanjutan kembali dilakukan pada Jumat 11 Juli 2025. Pihak kepolisian yang terdiri dari Inavis atau Indonesian Automatic Finger Identification System dan dokter polisi Polda Metro Jaya serta Puslap 4 Polri tampak hadir langsung di lokasi sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ya tentunya diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam. Dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Jika sebelumnya garis polisi hanya terpasang tepat di depan kamar kos dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri inisial ADP, saat ini garis polisi sudah terpasang di pagar utama ataupun pagar depan sehingga kami tidak bisa mendekat ke lokasi. Pada Jumat 11 Juli, proses penyidikan masih terus berlangsung dan di lokasi tempat kejadian perkara saat ini juga tengah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Polda Metro Jaya. Tampak ada Inavis, kemudian juga ada Dokpol, dan tadi tampak para penyidik ini melihat jendela di kos yang ditempati oleh ADP karena memang jendelanya ini seluruhnya modelnya sama, jadi dilihat bagaimana kerja dari jendela tersebut, cara membukanya dan lain sebagainya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Selain memeriksa jendela di indekos yang ditempati Arya, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya. Dari pantauan di lokasi, barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam 2 buah koper dan beberapa tas jinjing berukuran sedang. Belum ada pihak kepolisian di lokasi yang bersedia menjelaskan temuan dari olah TKP kali ini. Namun, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto, saat ditemui di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat Kamis malam, mengaku bakal segera mengumumkan kesimpulan hasil penyelidikan tewasnya diplomat muda Kemlu, Arya Daru Pangayunan, pada Minggu pekan depan. Menurutnya, saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban dengan melibatkan sejumlah ahli. Kematian Arya masih menimbulkan tanda tanya. Neni, pedagang warung nasi sederhana yang sudah berjualan selama 30 tahun di depan indekos Arya yang berada di Gondang Dia, Jakarta Pusat, mengaku terakhir melihat diplomat Kemlu tersebut pada Sabtu sore. Neni menyebut sering melihat sosok Arya setiap sore, namun tidak pernah melihat istri, anak, ataupun kawan dekat Arya di sekitar lokasi. Jumat sama Sabtu. Saat itu gimana? Ya nggak, biasa aja. Biasa bawa sepeda, dia naik sepeda, pakai celana pendek sama kaos. Oke, membawa sesuatu nggak? Itu bawa makanan sama laundry, biasa dia beli makanan kalau sore. Nggak pernah. Cuma lihat dia aja. Tapi kalau berangkat kerja naik mobil. Cuman kalau keluar dia beli makanan naik sepeda. Jadi belum pernah lihat istri? Belum pernah. Kalau teman dan lain sebagainya keluar masuk kos? Enggak sih, kayaknya nggak ada temennya juga sih. Sering sendirian nih, nggak bawa temen. Penyidikan masih terus berlanjut dengan temuan-temuan baru yang belum diungkap pihak kepolisian ke publik. Usai olah TKP pada Jumat, garis polisi di depan pagar indekos Arya kembali dilepas pihak kepolisian. Hanya pintu kamar Arya yang masih tertutup rapat dengan garis polisi yang terpasang, sementara penjaga kos yang ikut mendampingi polisi saat olah TKP menolak berkomentar lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.